Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farnadi Astar dari kelas 11 IPA 4. Saya akan menjelaskan tentang Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah sekelompok orang yang memiliki keturunan dengan Nabi Muhammad melalui jalur paman Nabi yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Kelompok ini kemudian membentuk khalifah dan menggantikan dinasti Umayyah pasca keturunannya pada tahun 750 Masehi. Dalam sejarah Islam, dinasti ini tercatat banyak melahirkan ilmuwan-ilmuwan cerdas yang dikenal dunia. Ilmu pengetahuan dan ilmu pendidikan pun mulai berkembang pesat pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Tak heran jika dinasti ini dikenang sebagai dinasti yang membawa peran penting dalam peradaban agama Islam. Dinasti Bani Abbasiyah secara sejarah perkembangan hingga masa runtuhnya. Perkembangan dinasti Abbasiyah. Kekuatan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung cukup lama dari tahun 750 sampai dengan 1258 Masehi. Puncak popularitas dinasti ini berada pada zaman Khalifah Harun ar-Rasyid pada 786 Masehi sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi. Mengutip dari jurnal berjudul Bani Abbasiyah, Pembentukan, Perkembangan dan Kemajuan karya Edianto, para sejarawan mengklasifikasikan perkembangan dinasti Bani Abbasiyah ke dalam 5 periode tersebut. Dalam 5 periode, yaitu yang pertama, masa pengaruh Persia. Pada periode pertama, dinasti Bani Abbasiyah memiliki banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaannya. Masa kekuasaan periode pertama berlangsung di bawah kepemimpinan Abu Abbas sampai Al-Watsik pada tahun 750 sampai 847 Masehi. Kemajuan dinasti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah, kemudian partisipasi orang-orang non-Arab dalam perkembangan dinasti ini, khususnya orang-orang Persia, dan perkembangan dinasti yang berfokus pada pembangunan peradaban Islam. Periode kedua, masa pengaruh Turki. Berbeda dengan periode pertama, pada periode kedua ini justru dinasti Bani Abbasiyah mengalami kemunduran. Periode ini berlangsung sejak tahun 847 Masehi sampai 945 Masehi. Saat itu kekhalifahan yang dipimpin oleh Al-Mutawakkil sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Turki pada masa Al-Mu'tasim untuk mengambil alih kekuasaan. Perebutan kekuasaan ini menyebabkan ketidakstabilan politik yang memicu kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Namun kekacauan ini akhirnya dapat diatasi sehingga tidak ada lagi perebutan kekuasaan antar khalifah. Periode ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Periode ketiga berlangsung sejak tahun 945 Masehi sampai 1055 Masehi. Pada periode ini dinasti Abbasiyah semakin mengalami kemunduran. Ini disebabkan oleh kekhalifahan dinasti Bani Abbasiyah yang didominasi dinasti Buwayhi dan akhirnya menimbulkan banyak masalah politik dalam dinasti. Pusat pemerintahan bahkan dipindahkan dari Baghdad ke Shiraz, tempat Khalifah Ali bin Buwayhi berkuasa. Meskipun politik di periode ini kacau, namun dinasti Bani Abbasiyah tetap konsisten mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak ilmuwan lahir di periode ini seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Abu Maskawai. Periode keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Periode keempat dimulai sejak tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, pengaruh dinasti Buwayhi mulai memudar dan digantikan dengan pengaruh Bani Seljuk. Paham Syiah yang dibawa oleh Bani Buwayhi pun mulai ditinggalkan. Namun dominasi Bani Seljuk pada dinasti Bani Abbasiyah tidak berlangsung lama. Terjadi konflik internal yang akhirnya menyebabkan dinasti Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lainnya. Periode kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Periode ini merupakan akhir dari kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah, berlangsung sejak tahun 1199 Masehi hingga 1258 Masehi. Di periode kelima ini akhirnya dinasti Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti terus mengalami kemunduran.
perluasan wilayah yang terhenti dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Bani Abbasiyah, hingga akhirnya dinasti ini runtuh pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam, di antaranya ilmuwan yang masyhur, ilmuwan pengetahuan dan pemikiran yang modern serta bangunan-bangunan bersejarah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.